Bayazid, begitulah beliau banyak disebut oleh para kaum pecinta ilmu tasawuf dan sufistik di seluruh dunia. Nama asli beliau adalah Abu Yazid Taifur al-Bustami, sufi berkebangsaan Persia. Sedangkan nama Bustami adalah nisbah yang digelarkan pada beliau, merujuk pada nama daerah di mana beliau dilahirkan dan dimakamkan. Abu Yazid adalah salah seorang sufi termasyhur di zamannya, di mana setiap hal yang menjadi keputusan-keputusan beliau akan menjadi rujukan bagi para pecinta tasawuf dan kesufian. Namun pastilah terlebih dahulu sebagai muslim, sunatullah dan sunatul rasul adalah rujukan pertama dan kedua yang harus menjadi pedoman dalam diri lahir batin seorang muslim beriman. Pada satu hari yang terik di mana sinar matahari terasa begitu menyengat, menerpa kulit legamnya, Bayazid berjalan menyusuri lautan pasir yang tandus. Lehernya sudah terasa tercekik akibat kehausan. Betapa tidak, ransum air perbekalannya sudah tinggal kantungnya saja. Maka Bayazid bertekad melangkahkan kakinya untuk terus berjalan, seraya mencari sumber air untuk dapat diminum barang 1-2 tegukan. Setelah menempuh jarak yang telah entah sudah berapa mil dari yang dia bisa tempuh, nampak dari kejauhan terlihat satu sumur yang memiliki 2 tiang berjajar sebagai tempat untuk menggantung tali dan timba. Bayazid terus melangkahkan kakinya menuju sumur itu. Anehnya, dia hanya melihat tiang berjajar dengan sebatang kayu melintang di atasnya, namun tanpa adanya satu timba dan seutas tali pun untuk dapat dipergunakan sebagai alat menimba air. Bayazid melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Dia ingin memastikan apakah itu hanyalah sumur mati atau masih mengandung banyak air. Namun setelah dia melihat ke bawah, ternyata air di sumur terlihat begitu sejuk dan jernih, tapi dengan kedalaman yang tak mungkin dijangkau, kecuali dengan seutas tali panjang untuk mengikat sebuah timba di ujungnya. Bayazid diam sejenak. Dia memikirkan cara bagaimana untuk dapat mengambil air dari dalam sumur, sementara tak ada satupun alat yang bisa dipakai untuk mengambil air ke dalamnya. Sedangkan lehernya sudah dari sejak tadi merasa tercekik kehausan. Untuk sementara waktu, tak ada yang bisa dilakukan oleh Bayazid. Dia hanya bisa celingukan kanan kiri mengharap ada orang yang akan datang untuk mengambil air dengan membawa tali dan timba. Sedangkan hatinya tak pernah putus berzikir, menyebut keagungan nama Tuhannya. Di tengah kebingungannya, dia melihat di kejauhan ada sekelompok anak-anak kecil yang tengah berjalan menuju arah sumur. Bila dilihat dari cara mereka berpakaian, sepertinya mereka adalah anak-anak di sekitar daerah ini yang sedang bermain. Bayazid menyaksikan anak-anak kecil itu mendekati sumur. Lalu salah seorang yang paling besar di antaranya tampak mengatur teman-temannya untuk berbaris rapi dan hikmat. Nampak olehnya anak yang paling besar terlihat menengadahkan tangan dengan kepala mendongak ke atas. Diikuti oleh teman-teman yang lain juga melakukan sikap yang sama. Bayazid sangat merasa penasaran akan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kecil itu. Maka dia berusaha mendekat pada mereka dengan rasa penasaran dan keinginan tahu yang besar. Tiba-tiba Bayazid mendengar anak paling besar dari mereka yang bertindak sebagai pemimpin doa, melantunkan doa dan tawasul. Wahai Tuhan kami yang Maha Pemurah, dengan keberkatan dan kebaikan yang Engkau limpahkan kepada wali sufi Syekh Abu Yazid al-Bustami, kami bermohon dengan segala kasih-Mu
naikkanlah air dari dalam sumur untuk kami yang sedang kehausan, agar kami semua dapat meminum air darinya." Disusul setelahnya teman-teman di belakangnya serempak berkata, "Amin, Allahumma amin." Terlihat oleh Bayazid, mereka semua mengusapkan kedua telapak tangan mereka pada wajah-wajah mereka masing-masing. Setelah berdoa, Bayazid melihat mereka tetap duduk bersimpuh seakan menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dan tak selang beberapa lama, sungguh suatu keajaiban yang tak bisa dipercaya oleh seorang sufi masyhur seperti Bayazid Al-Bustami. Dia seperti tak dapat mempercayai pandangan matanya sendiri, dan bahkan dia merasa tak akan mampu melakukannya. Dia hanya bisa terperangah ketika mendadak terdengar bunyi gemericikan air dari dalam sumur yang perlahan naik ke permukaan hingga meluber tumpah ruah keluar dari dalam sumur. Lalu dia melihat anak-anak kecil itu dengan sukacita meminum air yang memancar sejuk dan segar tiada henti-hentinya. Bahkan ada sebagian dari mereka mandi dari luberan air jernih dan sejuk itu. Setelah puas meminum dan bermain-main air, anak yang paling besar nampak mengatur lagi teman-temannya untuk bersikap hikmat, seperti sikap semula saat mereka masih akan memohon untuk diberikan air. "Wahai Tuhan kami yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan hanya kepada Engkau yang Maha Terpuji. Sungguh kami sangat berterima kasih untuk semua ini, dan jadikanlah semua ini adalah sebagai kemaslahatan untuk kami bersama. Amin." Dengan serempak bocah-bocah kecil itu menutup lantunan doa yang mereka panjatkan dengan mengusapkan dua telapak tangan pada wajah-wajah mereka. Setelah para bocah itu selesai dengan ritual doa dan tawasul mereka, maka air yang meluber keluar sumur itu perlahan menaiki bibir sumur hingga masuk kembali ke dalam sumur. Dengan segala keheranan dan rasa takjub yang tak kira-kira, Bayazid mendekati anak-anak kecil itu. Dia berkata, "Wahai anak-anakku, mengertikah kalian? Diriku adalah Abu Yazid Al-Bustami, orang yang kalian tawasuli di dalam tawasul kalian. Diriku sudah ada di sini sejak kalian belum datang, dan aku kebingungan tidak tahu cara bagaimana untuk mendapatkan air dari dalam sumur. Namun datanglah kalian semua berdoa dan bertawasul atas namaku pada Dia yang Maha Segalanya, hingga memancarlah air itu ke permukaan dengan melimpah. Padahal diriku yang sudah sedari tadi dan telah dengan cukup lama menunggui sumur ini, tapi tidak pernah terjadi apa-apa." Si anak yang paling besar itu menyahuti apa yang dikatakan Bayazid. "Dengan dikabulkannya doa kami sebagaimana air dari dalam sumur terangkat hingga melimpah ruah untuk dapat kami minum dan melepaskan dahaga kami, adalah hasil keteguhan dan keyakinan kami bahwa Engkau adalah seorang waliullah yang memiliki banyak kebaikan, hingga Tuhan menjadikanmu sebagai manusia pilihan yang sangat dicintai Tuhan untuk dapat kami tuju sebagai perantara baik dari tawasul kami, sebab kami mengerti diri kami bukanlah siapa-siapa. Sedangkan Engkau sendiri tak sekali-kali diperbolehkan untuk meyakini dirimu sendiri bahwa dirimu adalah seorang yang sangat saleh dan sangat dicintai Tuhan. Sebab ada junjungan lebih tinggi yang boleh engkau tawasuli di dalam setiap tawasul yang kau panjatkan." Mendengar petuah anak kecil itu pada dirinya, tampak tergambarlah nama sang uswatun hasanah sallallahu alaihi wasallam di dalam benak Bayazid Al-Bustami. Namun yang membuat dirinya sangat menjadi takjub, bahwa tidak setiap tingkat kedekatan yang diupayakan pada kehadirat Tuhan yang Maha Esa oleh masing-masing hamba tak akan pernah dapat dipakai untuk memaksakan kehendak dari keinginan diri pribadi atas apa yang menjadi kehendak ilahi Robbi.
Sebab dia melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Dia mengangkat derajat siapapun yang dia kehendaki, dan dia menjatuhkan martabat siapapun sebagai yang dia kehendaki pula. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta dan seisinya. Salam.